Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwasanya angka pengangguran di negara Indonesia, negara tercinta kita ini meningkat sebesar 14%. Angka ini didominasi oleh mereka yang lulusan sarjana dan juga diploma 3. Sungguh sangat mengejutkan karena seharusnya seorang sarjana diploma ataupun juga diploma 3 diharapkan bisa menjadi harapan bangsa. Loh, ini malah nganggur ya. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita semua, apalagi para siswa-siswi yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan, yang rencananya akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Dan Sobat UM Kendari, fakta yang cukup mengejutkan kita semua adalah banyaknya siswa-siswi yang ada di Sulawesi Tenggara maupun yang ada di Indonesia yang kita tahu lebih memilih untuk menunda kuliah dengan alasan kerja dulu bentar, ngumpulin uang, terus baru lanjut kuliah. Ujung-ujungnya ketika sudah bekerja, merasakan indahnya gaji pertama, malah kelupaan untuk kuliah dan akhirnya tidak kuliah-kuliah. Dan pemirsa, untuk lebih mengetahui seperti apa yang pentingnya tentang kuliah itu, kali ini Anda berada dalam segmen acara UMK Goes to School berikut ini. Oke, teman-teman semua, kali ini kita berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Mana suaranya teman-teman Madrasah Aliyah? Wah, sangat meriah sekali ya. Di sini sudah ada teman-teman dari pengurus OSIS dan juga perwakilan kelas-kelas yang ada di Madrasah Negeri 1 Aliyah Kendari. Dan kali ini kita akan sangat banyak membahas nih teman-teman berkaitan dengan dunia kampus. Jadi kita sedikit pengenalan dulu teman-teman. Jadi UMK Goes to School ini adalah program kunjungan dari pihak Universitas Muhammadiyah Kendari ke sekolah-sekolah yang ada baik di Kota Kendari maupun di Sulawesi Tenggara, yang tujuannya untuk mensosialisasikan ke para siswa-siswi berkaitan dengan kampus, atau lebih spesifiknya itu tentang pengenalan dunia kampus. Nah, mungkin teman-teman berpikir, waduh, saya di tahun ini kuliah apa enggak ya? Atau mesti kerja dulu? Atau mesti langsung kerja dulu? Atau kuliah gak sih ya? Ya, jadi untuk lebih membahas teman-teman, kita saat ini sudah kedatangan yang tentunya menjadi narasumber spesial kita. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya untuk meningkatkan adrenalin kita sebelum menerima materi penting hari ini. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi. Beri aplaus untuk kita semua. Baik teman-teman, kita akan ada 3 segmen. Dan segmen pertama ini kita kedatangan narasumber spesial sekali dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Bapak Latang Kalalo SPD FPD, dan juga spesial juga dari Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud SPI MP. Dengan hormat kami silakan beri aplausnya teman-teman untuk narasumber pada kesempatan kali ini. Ya, ganteng ya. Tapi lebih ganteng saya loh. Iya. Yang jawab saya ganteng, sebentar kita bawa aktor ya di luar ya. Iya. Oke. Nah, ini kita sudah ada narasumber ya, yang tentunya akan banyak membahas perihal pentingnya itu kuliah. Kalau orang Kendari bilang ya, penting. Ya, jangan sampai kuliah jadinya nganggur kayak data yang saya sebutkan tadi ya, 14% yang data dirilis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ternyata 14% angka pengangguran di Indonesia ini didominasi oleh mereka yang sarjana dan juga diploma seperti itu. Nah, baik, saya ingin ke Kepala Madrasah Negeri Aliyah 1 Kendari. Pertanyaan pertama saya Pak, ini sebagai orang yang sudah sangat berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita bisa katakan praktisi pendidikan. Seperti apa sih Pak menurut Bapak yang Bapak bisa sampaikan berkaitan dengan makna pendidikan itu sendiri Pak? Urgensi dari pendidikan itu sendiri untuk para siswa-siswi. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan itu saya kira sangat penting, terutama untuk siswa-siswi kita, terutama yang di madrasah, karena dengan pendidikan itu bisa merubah hidup mereka, terutama di bidang skill dan kecakapan lain. Oleh itu saya pikir siswa-siswa madrasah harus tetap melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, kualitas hidup mereka. Karena kalau mereka kehidupan mereka, tentu mereka harus mereka harus mengikuti pendidikan yang setinggi-tingginya. Insya Allah dengan mereka melanjutkan pendidikan, nanti pekerjaan itu akan menjadi dapat. Ya, pendidikan menjadi sangat penting sekali karena berubah diri siswa-siswi dan dipercaya bahwasanya dengan orang yang menempuh pendidikan jauh lebih tinggi ini akan mudah mendapatkan pekerjaan. Ya, saya ke Pak Rektor nih, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Itu kalau pendidikan ya, pastinya pendidikan ya, kuliah itu bagian dari pendidikan. Nah, ini Pak, seberapa penting sih Pak kuliah? Apakah nanti endingnya kuliah ini hanya sekedar mendapatkan dolar atau cuma buat cari kerja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya menyapa dulu Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, Ananda mahasiswa, Ananda para siswa ya, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari yang bergabung pada hari ini. Mengenai pertanyaan dari host tadi tentang pentingnya kuliah, kalau kita bisa ditanya penting atau tidak penting? Kalau saya bisa mengatakan penting, tapi saya juga bisa mengatakan tidak penting, karena banyak juga yang orang-orang tidak pernah kuliah itu juga sukses dibanding orang-orang yang tidak kuliah. Jadi kalau menurut saya bahwa itu tergantung dari persepsi kita ke depan. Kita mau jadi apa? Kalau Anda mau jadi presiden, itu tidak perlu kuliah. Kalau Anda mau jadi dosen, mau jadi guru, harus kuliah. Ya, kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda mesti harus kuliah. Tapi tingkatkan keterampilan. Ya, saya kira itu dua opsinya. Kalau kita mengatakan tidak penting, itu tergantung obsesi kita ke depan. Kalau kita mengatakan penting, itu juga tergantung kepada obsesi kita ke depan mau jadi apa. Jadi harapannya, kuliah itu di negara kita, ya. Sekali lagi saya penegaskan, kuliah itu di negara kita itu sangat penting karena itu diatur oleh undang-undang dan karir kita untuk menjadi, terutama ini menjadi pegawai ya, itu sangat penting untuk berkuliah. Kalau tidak mau jadi pegawai, tidak perlu kuliah kalau saya. Ya. Saya kira itu. Ya, ini menarik ya. Ada agak sedikit agak sedikit berbeda penjelasan dari kepala sekolah, kepala madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari dan juga Pak Rektor ya. Kalau kita melihat tadi penjelasan dari Pak Rektor ya, kalau misalnya mau jadi ASN, mau jadi dosen perlu kuliah. Tapi kalau misalnya tidak mau jadi profesi itu tidak perlu kuliah. Tapi Pak Rektor, saya pernah sedikit tercengang dengan pernyataan salah seorang dosen saya juga di kampusnya yang bilang walaupun kamu punya keterampilan yang banyak, skill yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa, tapi kalau misalnya legalitas dalam hal ini gelar sarjana kamu tidak punya, itu akan menjadi sesuatu yang sulit juga Pak Rektor ya. Akan menjadi sesuatu yang percuma jadinya ya skill-skill yang dipunya itu. Bukan seperti itu Pak Rektor? Ya, memang satu alat untuk mengukur angka partisipasi kasar itu suatu daerah adalah masyarakat itu atau penduduk itu harus menempuh pendidikan tinggi. Jadi ingat, ada namanya pendidikan dasar dan menengah, ada juga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu bukan perguruan tinggi. Nah, saat ini banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupgrade tentang kompetensi. Ya. Orang yang mau bekerja itu harus punya kompetensi ya. Misalnya kalau ingin magang di Jepang itu dia tidak lihat ijazah. Magang ke luar negeri ya, dia tidak perlu lihat ijazah, tapi lihat kompetensinya apa. Makanya muncullah banyak sertifikat kompetensi saat ini ya.
berdasarkan bidang karya. Jadi Ananda atau Adinda yang mau tamat tingkat menengah nanti ini tinggal menentukan pilihannya, mau ikut lanjut kuliah atau tidak. Kalau mau lanjut kuliah silakan memilih perguruan tinggi. Kalau tidak mau lanjut kuliah silakan memilih sertifikat kompetensi. Harus ada kompetensinya karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Itu adalah bukti nyata bahwa kita punya kompetensi keterampilan maupun kompetensi keilmuan yang biasa diiringi dengan ijazah ya. Ya, kita kan saat ini sudah berapa kali menerima ijazah TK, ijazah SD, SMP, SMA. Ya, itu kan pengakuan oleh negara ya, pengakuan oleh negara atau pengakuan oleh publik bahwa kita telah menempuh pendidikan. Jadi ini bisa berbarengan kalau saya, artinya bisa saja ijazah itu menjadi alat untuk istilahnya mendukung kompetensi, tapi juga ada sertifikat yang mendukung kompetensi. Makanya saat ini itu dua-duanya dibarengi. Makanya kampus saat ini dialihkan menjadi kampus merdeka, ya, merdeka belajar, kampus merdeka. Artinya seolah-olah program akademik atau program sarjana pendidikan tinggi itu diarahkan untuk ke vokasi. Nah ini yang menarik lagi nanti mungkin kita akan cerita ke vokasi, biar Anda tidak salah pilih dalam menentukan pilihannya. Ya. Baik, menarik ya, bahwa faktanya memang seluruh sebagian besar saat ini memang meminta minimal itu S1 ataupun juga diploma. Itu menjadi fakta yang harus kita terima bersama bahwa memang untuk mendapat pekerjaan di wilayah Sulawesi Tenggara maupun di Indonesia ini adalah minimal berstatus sebagai sarjana ataupun juga diploma. Nah baik, saya ingin ke Pak Kepala Madrasah lagi nih Pak. Ini mungkin lebih ke personalitinya Pak. Dulu kan Pak pasti sempat dilema juga nih kuliah atau enggak ya, seperti itu Pak ya. Dan terus Pak, bagaimana sih Pak tipsnya supaya siswa-siswi itu benar-benar bisa memastikan dirinya untuk lanjut kuliah, dan yang terpenting adalah membuat momentum kuliah itu menjadi meaningful Pak atau berkesan seperti itu, sehingga setelah kuliah mereka lebih bisa banyak meraih manfaat dari proses yang sudah dilalui. Terima kasih. Kalau menurut saya kan begini, pendidikan itu sebenarnya investasi. Jadi dengan orang berpendidikan tentu cakrawala berpikirnya juga lebih luas. Sehingga kenapa kita selalu mengarahkan agar menuntut pendidikan yang setinggi-tingginya? Karena memang seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi bahwa tergantung kompetensi, tapi menurut saya orang tidak akan berkompetensi kalau dia tidak melalui pendidikan tertentu. Gitu. Jadi memang di anak-anak kami di sini itu tidak melulu ke perguruan tinggi, ada juga sekolah-sekolah kedinasan dan di sekolah-sekolah kesatuan angkatan bagi kepolisian. Tetapi menurut saya dengan mereka melakukan perkuliahan nanti itu membuka cakrawala berpikirnya, sehingga betul-betul setelah mereka menyelesaikan pendidikannya itu mereka akan berarti itu apa sesungguhnya itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dia bisa berpikir lebih luas lagi. Tetapi kan kalau hanya misalnya tamat SMA, tentu dia punya cakrawala berpikiran itu tidak sejauh dengan orang yang menempuh pendidikan. Karena pengalaman belajar juga itu penting. Dia mendapat pertemanan di kampus, mungkin mengikuti organisasi, itu juga membuka cakrawala dia. Sehingga bagi saya, pendidikan itu sangat penting. Jadi itu investasi. Seperti kami di kampung kami itu kan, kalau mau hanya mengandalkan keterampilan itu di kampung kami itu daerahnya sangat tandus. Jadi kalau orang ini meninggalkan kesejahteraannya, dia harus kuliah, dia harus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya agar dia bisa merubah kehidupannya. Begitu. Nah, jadi bagi saya, utamanya untuk himbauan anak kami ini, tetaplah dia harus sekolah, harus melanjutkan pendidikan dan mencari makna kehidupan. Apa sesungguhnya yang harus kita capai setelah kita melanjutkan pendidikan. Tentu tidak mungkin seorang sarjana kemudian dia hanya pulang di kampung huru-hara, itu saya pikir berarti tidak bermakna. Itu apa yang telah dia lalui, tidak dia harus sesungguhnya kan setelah dia sarjana dia harus memikirkan apa yang saya harus lakukan. Saya harus menghidupi keluarga saya nanti di kemudian hari. Tentu dia berusaha setinggi-tingginya untuk
mendapatkan yang diekspektasikan begitu. Jadi bagi saya pendidikan itu adalah investasi yang harus semua orang bisa melakukan. Mungkin sekarang ini kan ada yang mengatakan tidak perlu kuliah, bisa juga jadi presiden, tapi saya kira itu tidak bisa dikembangkan. Ini berbahaya sesungguhnya ini. Karena apa? Itu kalau dikembangkan seperti itu, nanti orang tidak punya kemauan untuk melanjutkan pendidikan, apalagi memang kadang-kadang. Tapi dengan adanya tes-tes kemampuan sekarang ini melalui chat, itu kan betul-betul orang yang punya kualitas itu orang yang bisa melalui tes-tes yang dia lakukan. Tidak lagi seperti dulu. Sekarang ini kan hanya memang dengan adanya juga otonomi daerah ini kadang-kadang biar orang yang tidak berkualitas hanya karena kedekatan dengan seseorang dia bisa menjadi lebih berguna dalam kehidupan daripada orang yang tidak. Dan saya kira begitu ya. Bagi saya pendidikan itu adalah investasi yang harus tetap mereka raih untuk anak-anak ke depan. Iya, pendidikan adalah investasi. Pendidikan bisa meningkatkan cakrawala berpikir ya, sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa-siswa yang nantinya akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah itu kalau versi dari Pak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Kalau saya ingin ke Pak Rektor lagi nih Pak, bagaimana sih Pak supaya kuliah itu menjadi meaningful dan masa kuliah kita bisa lebih banyak bermanfaat Pak, seperti itu. Jadi kuliah itu bukan buat kuliah ya. Artinya datang kampus, ketemu dosen, ketemu pembimbing dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kuliah yang inovatif, produktif, maka fasilitas kampus harus terpenuhi. Itu yang pertama ya. Fasilitas kampus ini bukan hanya sarana dan prasarana, tetapi terkait juga dengan SDM-nya. Nah, saya pikir banyak kampus saat ini itu memiliki fasilitas yang bagus, memiliki sumber daya manusia yang bagus, sehingga ini nanti Anda sekalian itu bisa memilih. Ya, memang kita melihat bahwa keberhasilan suatu perkuliahan itu harus ditunjang dengan semuanya. Tetapi sebagus apapun inovasinya, kalau kita tidak semangat, maksud saya mahasiswa, kalau nanti masuk sebagai mahasiswa, itu tidak akan tercapai. Ya, jadi kita harus memulai pendidikan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah tadi, adalah pendidikan itu ada investasi. Kita harus memulai dari niat kita dari awal, ya, niat kita dari awal untuk menempuh pendidikan. Karena kalau sesibuk apapun pada saat kita berproses itu adalah bagian penghargaan untuk diri kita. Ya. Baik, luar biasa, kita beri aplaus untuk kedua peserta kali ini yang tentunya secara gamblang menjelaskan kita semua bahwa kuliah itu penting titik, ya, kuliah itu penting titik, nggak ada negosiasi lagi ya, dan tentunya untuk mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang ya tentunya ini harus ditempuh dengan terus berproses dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan faktanya sebenarnya saat ini juga ya Pak ya, kita sedang menghadapi bonus demografi yang dimana posisi Indonesia saat ini didominasi oleh usia-usia produktif ya. Tentunya usia-usia produktif ini harus dibarengi dengan kualitas dan mutu pendidikan yang tentunya mumpuni ya untuk para generasi muda, agar tentunya bonus demografi ini membawa dampak yang luar biasa bagi negara Indonesia. Karena bonus demografi ini teman-teman bisa menjadi peluang dan bisa juga menjadi sebuah tantangan dan juga bahkan kelemahan bagi negara kita. Dan sekian untuk segmen pertama kita berkaitan dengan kuliah penting ya oleh kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kita mau dengar dulu Pak sedikit closing statement yang berkaitan dengan topik kita nih Pak. Kuliah penting nggak sih? Singkat aja, silakan. Menurut saya kuliah itu sangat penting agar bisa merubah kehidupan mereka. Iya. Ya, untuk meningkatkan kualitas diri kita harus menempuh pendidikan. Jadi pendidikan bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal. Ya. Iya, terima kasih. Kita beri aplausnya dulu dong. Dan terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Rektor dan juga Kepala Madrasah Negeri Aliyah 1 Kendari. Dan kami silakan Pak untuk kembali ke tempat yang telah disediakan lagi.
Dan teman-teman, kita beri sejenak, kita akan masuk di segmen 2 yang tentunya topiknya akan lebih menarik lagi. Tetap di UMK Goes to School. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka luar biasa Universitas Muhammadiyah Kendari saya nyatakan dibuka secara resmi. Jadikanlah UMK ini sebagai sejadah panjang yang bermanfaat untuk umat. Jangan berhenti berinovasi, tak kenal lelah dalam beradaptasi. Bagaikan burung elang yang selalu terbang tinggi, sehingga burung gagak yang selalu bertengger dan mematuk tubuhnya akan jatuh sendiri karena kehabisan oksigen di udara. Itulah wujud pemimpin yang amanah. Jadilah pembelajar yang terus mengupgrade kompetensi pada diri kita semua. Karena kenapa? Di dunia sana tidak mungkin bisa kita raih dengan jawaban kurikulum. Ya, Sobat UMK Kendari, kembali lagi di UMK Goes to School. Masih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Mana suaranya? Iya, semangat pagi. Iya, luar biasa. Dan kita sudah berada di segmen 2, Sobat UMK Kendari. Dan kali ini kita juga masih ada narasumber inspiratif dan tentunya menarik sekali untuk kita bahas hari ini. Di segmen kedua ini kita ada narasumber dari Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Muhammad Faizun. Mana suaranya nih pendukungnya ya? Aduh, kayak basket bola ya. Ya, dan juga ada Elanda Novita yang merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari yang juga merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita beri aplausnya dan kami silakan untuk naik ke atas panggung. Iya, di tengah-tengah kita teman-teman sudah ada dua narasumber cantik dan ganteng kita, tapi lagi-lagi tidak mengalahkan kegantengan saya. Gitu. Ya, baik. Saya ingin ke proses dulu nih ya. Faizun, ya. Nah, Faizun ini sekarang duduk di kelas 2 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, dan tentunya pernah mengisi Paskibraka Kota Kendari ya. Wah, memang nih kalau rata-rata kalau orang-orang tinggi postur badan tinggi ini Pak pasti anak-anak Paskibraka ya. Dan sedangkan narasumber kedua kita ini ada Elanda Yovita, ini alumni Madrasah Negeri Aliyah 1 Kendari yang juga merupakan mahasiswa UMK. Kalau boleh tahu alumni tahun berapa di madrasah? Alumni tahun 2018. Dan sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, saya langsung dulu ke Ketua OSIS. Tadi kan sudah mendengar ya, kita sudah dengar bersama penjelasan dari Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Rektor tentang urgensi ya, pentingnya kuliah. Ya. Kalau dari Pak Yusuf sendiri selaku Ketua OSIS yang biasanya siswa primadona sekolah yang paling media di sekolah, Ketua OSIS ya, itu seperti apa pandangannya tentang kuliah atau juga melanjutkan pendidikan? Untuk pandangan saya, kuliah itu penting karena itu yang akan melanjutkan kita dalam pendidikan dan juga mendapatkan cita-cita kita di bidang perkuliahan dengan melanjutkan pendidikan di kuliah. Cita-cita ya, untuk meraih cita-cita. Kuliah penting untuk meraih cita-cita. Ngomong-ngomongin cita-cita dari Faizun sendiri apa sebenarnya? Untuk cita-cita, saya ingin jadi seorang yang ahli di bidang pemerintahan. Ahli di bidang pemerintahan. Kalau politikus ya, wah ini dia nih ya. Bentar lagi pemilu nggak ikut. Masih muda. Nah,
Pastinya dengan impian menjadi orang yang tentunya menjadi ahli di bidang pemerintahan ya, kuliah menjadi salah satu hal yang harus ditempuh ya, dan menjadi sangat penting. Itu versinya Faizul. Terus Faizul, kalau kuliah nanti gambaran yang ada di kepalanya Faizul seperti apa sebenarnya kuliah? Apakah mungkin akan menyenangkan seperti anak-anak pada umumnya yang berpikir bahwa wah kuliah itu menyenangkan, pokoknya banyak teman, tiap hari ya ke mall, ya, nongki sampai tengah malam, kerja tugas sampai subuh. Seperti itu pikirannya kuliah. Ya. Padahal saya cuma nebak ya, ternyata Faizul satu frekuensi sama saya dan mungkin beberapa teman-teman yang ada di luar, yang ada dalam ruangan ini, bahwasanya kuliah itu ya waktunya buat hangout, terus nongki. Nah itu versinya Faizul, ekspektasinya Faizul ya. Kita mau dengar dulu nih realitanya nih ada dari alumni Man 1 dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa. Saya mau ke Elanda, Yovita. Nah tadi Elanda kalau si Faizul bilang kuliah itu nongki, punya banyak teman, ke mall, jalan-jalan, nongki sampai subuh. Bagaimana Elanda? Apakah ekspektasi itu sesuai dengan realita yang terjadi di dunia kampus? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini mau jujur, saya deg-degan ini datang sebagai alumni ya, sama adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, sama ketemu tadi beberapa guru-guru yang Anda mau bikin apa di sini? Jadi sebagai seorang mahasiswa tentu itu bagian dari framing aja sih kayaknya Kak. Kalau misalnya jalan-jalan, hangout, terus kemudian kerja tugas. Jadi menurut saya itu adalah bagian dari framing. Nah, behind the scene ini yang harus kita pahami bersama, bahwa menjadi seorang mahasiswa itu adalah, betul tadi kata narasumber sebelumnya, bahwa investasi. Jadi buat teman-teman, pentingnya itu kita menjadi seorang mahasiswa. Pertama saya bisa bilang bahwa menjadi seorang mahasiswa adalah karunia, berkat yang saya dapatkan, karena tidak semua seusia kita bisa merasakan bangku perkuliahan. Jadi perkuliahan itu adalah bagaimana teman-teman bisa membentuk karakter berpikir, tidak hanya kemudian bagaimana kita di dalam ruangan perkuliahan, tetapi bagaimana teman-teman mempunyai jiwa mahasiswa, maha dan siswa nih. Yang tadinya teman-teman misalnya belajarnya banyak banget nih subjeknya, mata pelajarannya banyak. Jadi ketika menjadi seorang mahasiswa kita lebih fokus, ya. Kita lebih fokus misalnya contoh kayak saya misal jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita belajar langsung kepada kalau pendidikan bahasa Inggris berarti harapannya ke depan menjadi seorang guru bahasa Inggris. Jadi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja ataupun menghadapi dunia ini yang sebenarnya, gitu, sebagai seorang individu masyarakat. Iya, menarik ya. Ternyata selama ini nongki ke mall saat kuliah, punya banyak teman, itu hanya framing ya. Fakta di lapangan yang menjadi seorang mahasiswa itu belajarnya ekstra, kadang kerja tugasnya sampai subuh, kadang bermalam di rumah temannya gara-gara nggak sempat ini, kadang pun nggak mandi ke kampus ya, gara-gara nggak sempat lagi, gara-gara keburu ini ya, stok tugas. Nah itu begitu Faizul, jadi itu cuma framing ya. Nanti kau akan merasakan sendiri ya betapa nikmatnya dunia kampus itu ya. Kita kasih aplaus dulu dong untuk dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah ada yang menarik tadi dari Elanda ya, yang mengatakan bahwasanya kuliah itu anugerah, karena tidak semua orang ditakdirkan dan didorong hatinya oleh yang kuasa untuk mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ya, mungkin selama ini kita banyak melihat ya teman-teman mahasiswa kita memilih untuk saya tidak mau lanjut dulu, saya tidak mau membantu orang tua, saya mau membantu dulu orang tua cari uang, ya, saya keterbatasan di biaya. Nah ini saya mau tanya nih ya kedua narasumber kita, kalau menurut teman-teman sendiri, apakah keterbatasan biaya atau juga ketidakmampuan orang tua untuk kemudian mendukung kita lanjut ke perguruan tinggi itu menjadi semacam memang menjadi benteng yang paling besar sekali yang untuk menghalangi kita lanjut ke perkuliahan gitu ya? Bagaimana sih menurut teman-teman? Saya mau ke Faizul dulu deh. Faizul, kira-kira kalau ada teman yang tidak
mampu dari segi ekonomi untuk kuliah. Bagaimana Faizun? Misalnya temannya tidak, saya tidak mau deh, saya tidak bisa secara ekonomi, saya tidak kuliah deh. Bagaimana pandangannya Faizun? Kalau dari saya, memang dari setiap orang pasti beda-beda ekonominya. Ada yang bisa kuliah dan juga ada yang tidak. Mungkin dengan dia tidak kuliah bukan berarti dia tidak bisa bekerja. Pasti kita bisa cari cara lain dan cara bekerja. Dan kalau untuk ekonomi, pasti di kuliah banyak yang dibayar apa segala macam ya, dibayar ya kayak dipalak-palak gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang tidak memiliki ekonomi yang cukup, pasti akan sulit menurut saya. Tapi Faizul tahu nggak kalau sekarang itu sudah banyak program-program beasiswa baik dari pemerintah maupun juga dari pihak kampus yang ini ya, yang tentunya bisa membantu teman-teman mahasiswa siswa-siswi yang tadinya mungkin tidak bisa secara ekonomi, tapi dengan bantuan tersebut bisa kuliah. Sudah tahu nggak Faizul? Belum. Nah, ini sebentar kita akan cari tahu nih program-program beasiswa apa saja sih yang saat ini ada di Kota Kendari yang bisa diambil oleh teman-teman, supaya kalau misalnya ada keterbatasan dari segi ekonomi mungkin ataupun apa itu ya, ini bisa teratasi tentunya. Nah, saya mau ke ini lagi nih, ke Elanda. Nah, Elanda, kalau dari Elanda sendiri, ketika kita punya keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, bagaimana pandangannya Elanda? Jadi kalau menurut saya adalah segala sesuatu tuh pasti memiliki tantangan. Entah itu misalnya ketika teman-teman dihadapkan pada teman-teman mau kuliah nih, tapi dari segi ekonomi orang tua tidak bisa mensupport terlalu besar. Atau ada lagi misalnya kasus anak-anak yang tidak mau kuliah dari dirinya sendiri entah alasan apa, tapi orang tuanya mampu secara ekonomi. Jadi dua hal ini menurut saya harus beriringan, teman-teman punya kemauan yang kuat dan didukung dengan orang tua. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan dengan kondisi ekonomi, saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita sudah niatkan dengan baik, dengan niat yang baik pula, tentu teman-teman akan memiliki usaha untuk itu. Jadi ketika teman-teman tahu, jadi saya rasa juga pentingnya kita untuk memahami potensi diri. Bagaimana teman-teman memahami potensi diri teman-teman? Oh, saya misalnya mau kuliah di jurusan dokter misalnya. Let's say itu dokter. Jadi ketika teman-teman mau mencapai titik itu, usaha apa yang teman-teman lakukan? Salah satunya adalah teman-teman harus searching lebih banyak. Kira-kira nih di Kota Kendari apa sih? Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya finansial yang cukup, tapi saya punya kemauan dan tekad yang luar biasa untuk menjadi seorang dokter. Nah, kira-kira apa nih yang teman-teman usahakan? Jadi kembali lagi ke teman-teman sendiri sebagai pelaku dari mau menjadi seorang mahasiswa. Gitu. Jadi misalnya jadi teman-teman open minded dengan beasiswa, informasi, tangkap terhadap informasi. Jadi kalau misalnya ada sosialisasi saja seperti ini, teman-teman hadir, itu bagian dari usaha teman-teman untuk bisa mencapai titik itu. Jadi jangan menutup diri sama berbagai informasi yang ada. Misalnya kayak teman-teman bidik misi sekarang, atau teman-teman yang memiliki kayak tahfiz Quran, banyak loh beasiswa. Tinggal dari teman-teman saja bagaimana menggali, memahami potensi diri, dan kemudian memahami dirinya ini, saya ini siapa, saya mau jadi apa sih gitu loh. Kemudian dengan niat yang baik, segala usaha yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang begitu baik pula. Wah, sekarang kita beri aplausnya dong teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya, kuliah dengan keterbatasan biaya tidak seharusnya menjadi sebuah alasan untuk tidak melanjutkan kuliah. Bisa saja itu bagian proses yang kemudian Allah kasih ke tiap orang untuk mencari tahu nih seberapa besar keinginan untuk meraih cita-cita ini, ya seperti itu ya. Sehingga ya lagi-lagi nggak ada pilihan, ya harus kuliah, harus berusaha seperti itu. Baik, kita beri dong aplaus yang luar biasa sekali lagi untuk kedua narasumber. Dan ini menarik ya informasi yang disampaikan dari Elanda dan juga
Faizun, yang kita tahu Faizun perwakilan siswa ya, sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan sedangkan Elandi ini orang yang sudah merasakan pahit manisnya dunia kuliah, yang awalnya mungkin sebagian besar siswa-siswi ini merasa bahwa berekspektasi ya kuliah itu asik, punya banyak teman, nongkrong sampai subuh, nge-mall, nonton bareng, karaoke bareng. Ya ternyata itu cuma framing teman-teman ya. Ada realita yang harus teman-teman tangkap pada saat kuliah, yaitu mencari dosen, ya, di PHP dosen, ya, apalagi di PHP doi, oh enggak. Pokoknya banyak teman-teman, dan ini tentunya menjadi sebuah bekal yang sangat penting sekali ya sebelum kita kemudian memilih untuk lanjut ke perguruan tinggi ataupun mungkin memutuskan untuk tidak lanjut ke pendidikan tinggi seperti itu. Kalau dari Pak Rektor tadi sangat bijak sekali ya, apa kemudian yang dikatakan oleh Pak Rektor itu adalah life is a choice ya, hidup. Saya juga tidak bahasa Inggris, jangan salah ya. Ini kalau tadi kita lihat Elanda keren ya, memang kalau ada bahasa Inggris pasti bahasanya agak di mix sedikit ya. Kalau saya orang Bugis, jadi ya, jadi hidup itu pilihan teman-teman, hidup itu pilihan. Terkadang sebagai orang bijak ya, kita kembalikan pilihan itu ke yang bersangkutan. Mau dia melanjutkan pendidikan itu hak dia, mau tidak pun juga itu menjadi hak dia. Tapi yang terpenting intinya, kuliah itu menjadi sangat penting buat kita, seperti itu. Baik, teman-teman, kita break lagi nih ya, dan kita akan masuk di segmen 3 yang pastinya akan menjawab keresahan dan mungkin persoalan yang sedang bergelut dalam pikiran teman-teman yang ada di dalam ruangan ini. Ini berkaitan dengan, aduh, saya mau kuliah tapi bingung, orang tua tidak mampu, orang tua cuma petani, ya, mana adikku banyak, kakakku juga masih kuliah, saya disuruh dulu antri, ya, antrian selanjutnya, saya disuruh dulu kerja. Takutnya kalau kalian kerja, dapat gaji pertama, malah lupa, malah keenakan dengan gaji pertamanya. Dan teman-teman, kita break dulu dan kita akan kembali di segmen 3 nanti, tetap di UMK Goes to School. Nah, baik teman-teman, kita masukin segmen 3 dan kali ini yang seperti saya katakan tadi, kita akan coba menjawab persoalan yang sering dialami oleh siswa-siswi atau para siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini berkaitan dengan program-program beasiswa yang saat ini disediakan oleh berbagai lembaga pendidikan, khususnya di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi seperti apa sih program-program beasiswa yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari yang saat ini kita tahu menjadi universitas swasta terbaik di Sulawesi Tenggara. Nah, kita sudah akan mengundang dulu nih ya, kita undang dengan hormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud, untuk bersama-sama hadir ke atas panggung. Silakan Pak. Nah, baik. Nah, teman-teman, mungkin seperti ini ya Pak ya, mungkin banyak di antara siswa-siswi yang saat ini masih bergelut dengan pikiran mereka, terhambat dengan biaya-biaya ataupun mungkin pokoknya seputar biaya yang akan menunjang pendidikan mereka di perguruan tinggi. Nah, ini menjadi kerisauan tersendiri nih Pak nih, berbicara soal biaya yang harus dikeluarkan saat berkuliah. Kalau di UMK sendiri, apakah ada bantuan atau beasiswa untuk siswa, dan kira-kira bantuan apa saja itu Pak? Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa tahun lalu itu setelah kita melakukan pendataan, mahasiswa baru yang masuk terbanyak di UMK itu adalah dari MAN. Kalau madrasah itu kita berikan penghargaan salah satu sekolah yang memasukkan siswanya, alumninya
terbanyak di Universitas Muhammadiyah Kendari, terbanyak 1 ya. Kemudian untuk biaya pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari itu terjangkau, tidak ada yang mahal dan tidak ada yang murah, jadi rata-rata ya. Nah, untuk itu kami memiliki banyak beasiswa. Jadi adik-adik sekalian, beasiswa di UMK itu banyak sekali. Tahun lalu itu kita memberi beasiswa kurang lebih 300-an mahasiswa, dan tahun sebelumnya itu lebih 1000-an. Waktu COVID itu banyak sekali beasiswa yang kita berikan kepada mahasiswa, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru. Tahun ini banyak beasiswa, termasuk keringanan biaya studi, biaya pendidikan itu 50%. Ya, itu ada. Silakan di browsing semua di PNB UIN Kendari ACID, ada semua di situ. Beasiswa apa yang Anda inginkan itu silakan masuk. Banyak beasiswa. Kemudian yang kedua, kita tidak menarget misalnya pada bulan ini harus lunas. Biasanya ada ansuran, itu masih dimungkinkan saat ini, jadi bisa bertahap. Kemudian yang keempat, adik-adik jangan ragu untuk kuliah. Itu tidak perlu melihat besarnya biaya pendidikan, tapi lihatlah keunggulannya program studi, keunggulan dari universitas itu. Jadi jangan risau dengan biaya ya, karena biaya itu biaya hidup ya, biaya hidup termasuk biaya pendidikan ya, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau. Kalau Anda ingin sekolah di Jawa, Anda sekolah di sini atau dimanapun dengan biaya tinggi, tidak ada masalah sebenarnya ya, karena itu sudah dijamin, karena itu merupakan biaya hidup kita. Iya, menarik sekali ya, kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari ini biayanya tidak mahal dan tidak murah ya, tapi terjangkau, bisa dijangkau oleh teman-teman siswa-siswi yang kemudian mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan teman-teman di Universitas Muhammadiyah Kendari yang lebih mengejutkan lagi, saya baru tahu kalau ada universitas yang kita bisa angsur biaya pendidikannya ya. Dan ini salah satunya Universitas Muhammadiyah Kendari ini memudahkan para mahasiswa atau calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan dengan sistem pendidikan yang kemudian pembayaran ini diangsur secara berkala seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali. Dan kita tahu teman-teman bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Sulawesi Tenggara yang tentunya sudah banyak memiliki alumni yang baik itu terlibat dalam pemerintahan, TNI Polri ataupun juga terlibat dalam akademisi seperti itu. Dan kita ingin tahu juga nih Pak Rektor, sebenarnya untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari ada jurusan apa saja sih Pak sebenarnya? Untuk jurusannya sebenarnya ada 18 program studi. Ya, 18 program studi sarjana, 4 program magister, S2 ya, magister. Itu baru kita dapat. Jadi totalnya ada 23 program studi. Jurusan sarjana ini ada 13, fakultas teknik itu ada teknik sipil, teknik arsitektur, teknik lingkungan, teknik pertambangan, dan teknologi informasi. Itu fakultas teknik ya. Di fakultas kedua pertanian itu agribisnis program sarjana dan agribisnis program magister. Kemudian fakultas perikanan dan ilmu kelautan itu ada program studi pemanfaatan sumber daya perairan, orang kita kenal dengan namanya program studi penangkapan ikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi hasil perikanan, yaitu pengolahan hasil. Kemudian yang keempat, fakultas ilmu sosial dan komunitas. Nah, ini program studinya ada ilmu pemerintahan, cocok dengan adik kita tadi ini yang ketua OSIS yang mau jadi pengelola pemerintahan. Kemudian fakultas hukum, ada program studinya itu ada ilmu hukum dan magister ilmu hukum. Nah, kemudian fakultas ekonomi dan bisnis Islam, itu program studinya adalah program studi manajemen seperti Linda host kita di program studi itu. Kemudian bisnis digital. Nah, ini program studi pertama di wilayah Sulawesi ya, yang membuka program bisnis digital ini 2 tahun lalu. Kemudian magister manajemen. Kemudian yang ke-6 adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, ini ada banyak. Ada administrasi pendidikan, ada pendidikan guru PAUD, pendidikan luar sekolah, pendidikan teknologi informasi. Kemudian ada pendidikan luar sekolah, itu ada, dan magister administrasi ada juga. Kemudian yang ke-8 adalah Fakultas Agama Islam. Nah, ini sangat cocok kalau alumni yang mau jadi guru ya. Ini adalah program studi pendidikan agama Islam. Kalau mau jadi guru agama, ya masuk di sini. Ya, jangan masuk di Fakultas Teknik. Wah, ada banyak sekali ya, ada banyak program studi sampai tadi saya bingung mau menghafalkan satu persatu. Dan tentunya ini akan menjawab kebutuhan
lapangan pekerjaan teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Seperti kita tahu saat ini bahwasanya salah satu tips juga untuk memilih program studi ini adalah kita melihat apakah ini peluang kerjanya besar di Sulawesi Tenggara atau tidak. Itu saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan juga nih Pak ya, sering yang dipikirkan oleh teman-teman siswa-siswi sebelum melanjutkan pendidikan. Nah, sebelum itu saya juga ingin ke Elanda, ya, iya Yolanda ya, itu kan ya. Elanda, kalau dari Elanda sendiri, adakah beasiswa yang kemudian diambil di Universitas Muhammad Kendari dan program-program apa saja? Saya dengar Elanda ini pernah ikut salah satu program yang hampir menghantarkan Elanda ke Jepang. Oke, baik. Kalau saya pribadi, beasiswa dari kampus saya secara pribadi, maksudnya secara langsung tidak dapat, Kak. Tetapi dari beberapa program yang saya ikuti itu mensupport dana pendidikan saya. Kalau kemarin, teman-teman sekarang ini saya mau bilang bahwa menjadi mahasiswa di zaman sekarang itu enak banget gitu. Kenapa sih ini enak banget? Karena ada namanya program Kampus Merdeka. Jadi di program Kampus Merdeka itu teman-teman ini misal teman-teman kuliah di Universitas Muhammad Kendari, tapi teman-teman punya dream kuliah di luar atau punya mimpi kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Jadi teman-teman bisa mengikuti namanya program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kalau saya kemarin alhamdulillah batch pertama saya dapatnya di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi dari program itu seluruh semester saya, UKT saya, biaya hidup selama saya di Semarang selama 1 semester itu di cover oleh program itu sendiri yang langsung dibiayai oleh LPDP. Nah kemudian setelah saya pulang 1 semester saya kuliah, jadi pada saat kemarin COVID saya juga terdampak pemotongan itu Pak UKT, alhamdulillah jadi mensupport juga. Kemudian setelah 1 semester saya kuliah, setelah dari Semarang saya ikut lagi program yang namanya Kampus Mengajar. Ya, kampus mengajar ini yaitu teman-teman yang tidak hanya dari jurusan keguruan, dari seluruh jurusan bisa ikut. Itu namanya program kampus mengajar. Kalau saya angkatan keempat, itu teman-teman akan mengajar atau proses perkuliahannya itu akan dialihkan ke sekolah penempatan langsung dari pusat. Ya, jadi teman-teman sendiri tinggal apply, nanti kemudian teman-teman yang dari pusat akan misalnya lokasinya di Kendari, nanti misalnya penempatannya berapa orang. Jadi nanti kita datang ke Manta. Jadi itu saya kemarin sama juga di cover juga alhamdulillah UKT-nya, kemudian biaya. Jadi kita istilahnya sudah kerja nih, kita ngajar, kita ke sana tidak mengajar, nggak ngajar juga sih. Pokoknya mengenal, membantu, berkolaborasi dengan sekolah. Kita mendapatkan juga istilahnya kalau kita bilang uang transport ya dari LPDP juga. Jadi artinya kita sembari kita belajar kita juga dapat gitu. Jadi itu juga mensupport. Jadi kemudian juga tadi saya juga sempat mengikuti kemarin alhamdulillah di Jakarta program pertukaran mahasiswa, program pertukaran pemuda yang harusnya ke Jepang, tapi sayangnya COVID. Jadi programnya hanya dilaksanakan di Jakarta dan online bersama teman-teman sebagai delegasi Indonesia ke pemerintah Jepang. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk kuliah, jangan takut dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Percayalah bahwa kuliah itu investasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Persoalan biaya insya Allah kalau kita niat baik, usahanya kita baik, selalu akan ada hasil yang terbaik yang kita dapatkan. Terima kasih. Wah, luar biasa, kita beri aplaus dulu dong. Gimana teman-teman siswa-siswi yang ada di ruangan ini sudah siap kuliah? Siap. Ya, pilihan universitas terbuka sekali di Sulawesi Tenggara. Salah satunya ini Universitas Muhammadiyah Kendari yang sudah banyak menyediakan program studi dan juga beasiswa unggulan untuk teman-teman yang ada dalam ruangan ini. Dan teman-teman, kita berada di segmen terakhir dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud, yang tentunya sudah bersama-sama kita hadir di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari yang memberikan pencerahan kepada teman-teman berkaitan dengan pentingnya kuliah, dan juga teman kita ya Elanda yang merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari dan juga merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Kendari. Ada juga Fauzin ya, merupakan ketua OSIS dan juga kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Dan kira-kira
UMK Goes to School bakal kemana lagi ya? Mungkinkah sekolahmu akan kami kunjungi selanjutnya? Dan teman-teman, sampai ketemu di UMK dari Goes to School berikutnya. Sampai jumpa.